Di saat ketika Om sedang berkonsentrasi melihat arah jalan dengan mobil yang berkecepatan cukup tinggi, tiba-tiba kain penutup jenazah yang duduk di sebelah terbuka sendirinya. Terlihatlah wajah jenazah itu, wajah laki-laki yang berlumur darah. Sampai detik itu pun Om sudah amat sangat ketakutan. Ditambah dengan suara perempuan menangis dan erangan laki-laki yang menahan sakit di bagian belakang mobil. Itu belum selesai. Ketika tidak sengaja melirik ke arah jenazah yang duduk di sebelah, Om melihat kedua matanya terbuka menatap ke arah Om, dan bibirnya mulai tersenyum kecil. Entah itu hanya perasaan Om saja atau bagaimana. Yang pasti Om tidak tahan lagi, amat sangat ketakutan. Buat kalian yang belum subscribe channel ini, silahkan subscribe terlebih dahulu channel Dimas Andiono. Klik tombol like dan komentarnya, dan jangan lupa aktifkan tanda loncengnya untuk mendapatkan informasi cerita-cerita lainnya. Bagi yang punya cerita-cerita menarik seputar horor atau mistis, bisa kalian kirimkan ke email ini di abangjon@gmail.com untuk kita ceritakan kembali. Saya ingatkan, jangan pernah nonton video ini sendirian, karena terkadang mereka sedang ada di samping kiri kalian. Percakapan yang Om ingat sampai sekarang adalah, "Kok tadi di rumah sepi ya Pak? Apa keluarga lain masih dalam perjalanan?" Tanya Om penasaran. Memang hanya begitu adanya Mas. Keluarga kami memang seperti itu. Jarang ada yang peduli dengan anggota keluarga besar lainnya," jawab sang bapak dengan nada yang datar. Setelah itu Om dengar remaja yang duduk di belakang menangis terseduh-seduh. Cukup mengiris hati suara tangisannya. Melalui kaca spion, Om dapat melihat kalau remaja itu hanya duduk sambil menundukkan kepala, dan memang terlihat sedang menangis. Pada tahun 80-an akhir, jalur Semarang-Solo masih sangat sepi pada malam hari. Hanya sesekali mobil yang kami tumpangi berpapasan dengan mobil lainnya. Sepanjang jalan masih melalui beberapa hutan di kanan kirinya. Entah kenapa, malam itu memang suasananya sangat beda. Padahal itu bukan pertama kalinya Om melaksanakan tugas, tapi memang terasa beda saja. Singkat cerita, jam 12 malam akhirnya kami memasuki kota Solo. Dan tidak lama kemudian mobil sudah tiba di kawasan pemakaman. Om langsung parkir mobil di dalam halamannya. "Mas, tunggu sebentar ya, saya laporkan dulu ke petugasnya," ucap bapak itu seraya turun dari mobil. "Iya Pak, saya tunggu di sini ya Pak," jawab Om singkat. Setelah itu cukup lama bapak itu pergi, kira-kira lebih dari 30 menit. Tiba-tiba Om teringat kalau ada remaja yang duduk di belakang bersama jenazah. Sontak Om langsung nengok ke belakang. Ternyata remaja itu sudah tidak ada. Entah kapan turun dari mobil. Om gak pernah menyadarinya. 1 jam berlalu, bapak dan remaja itu gak kembali juga ke mobil. Om sudah mulai merinding dari situ. Mau turun mobil pun tidak berani, karena Om tidak pernah diperbolehkan meninggalkan mobil jenazah dalam kondisi apapun. Itu adalah pemakaman yang cukup besar, yang letaknya tidak terlalu jauh dari kampus Universitas 11 Maret. Dengan pepohonan rindang di sekelilingnya, halaman parkir mobil berbentuk lapangan besar. Om parkir di depan bangunan yang harusnya itu adalah kantor pengurus pemakaman. Akan tetapi anehnya bangunan itu seperti tidak ada penghuninya. Gak ada seorang pun yang terlihat selain itu. Lampunya pun tidak ada yang terlihat menyala. Gelap gulita. Jam 1 malam hanya gelap yang bisa terlihat sejauh mata memandang. Gak ada rame-rame orang yang sedang sibuk mempersiapkan liang kubur selayaknya ada orang yang baru meninggal. Hening, sepi, sendirian, dengan jenazah terbaring di belakang. Tiba-tiba Om dikagetkan dengan munculnya seorang yang berdiri di samping mobil. Tepat berdiri di sebelah badan Om dengan sebagian tangan keluar. Karena kaca jendela mobil Om biarkan terbuka. "Oh Bapak," kaget saya Pak. "Dari mana Pak? Kok sedari tadi menghilang?" Berondongan pertanyaan Om lontarkan ketika tahu sosok itu adalah bapak yang mengantar Om ke pemakaman itu. Di belakangnya berdiri remaja yang duduk di belakang selama perjalanan tadi. "Mas, terima kasih sudah mengantarkan saya dan anak saya." Om bengong, maksudnya apa? "Maaf Pak, selama perjalanan kita belum berkenalan.
"Nama saya Harry, Bapak siapa ya?" tanya Om penasaran. Sambil mengulurkan tangan mengajak persalaman, "Saya Sugeng, dan ini anak saya namanya Joko." Hanya itu yang beliau katakan, kemudian pergi begitu saja tanpa menyambut uluran tangan Om. Di dalam gelap mereka berjalan pelan menuju ke dalam areal pemakaman. Pada detik itu Om baru sadar kalau ada yang tidak beres dengan Pak Sugeng dan anaknya. Tiba-tiba badan Om merinding. Setelahnya mereka menghilang dalam gelapnya areal pemakaman itu. Sekali lagi Om ditinggal sendirian. Satu mobil dengan jenazah yang baru meninggal terbaring di belakang. Tiba-tiba bangunan yang berada di depan mobil parkir lampunya menyala. Suasananya jadi sedikit ada cahaya. Dan tiba-tiba juga sekelebat lampu mobil terlihat masuk ke areal parkir pemakaman. Sekitar 3 mobil. Om jadi sedikit lega karena jadi tidak sendirian lagi. Ketika mobil parkir sejajar mengapit mobil Om, kemudian penumpangnya turun dan langsung menghampiri dengan wajah kebingungan. "Mas, kok tadi berangkat duluan? Kok tahu kalau almarhum akan dimakamkan di sini?" Begitulah banyak pertanyaan yang ditujukan kepada Om dari orang-orang itu. Om bingung dan menjawab seadanya saja. "Maaf Pak, tadi saya di mobil ditemani Pak Sugeng dan anaknya, Joko. Beliau yang memberitahu kalau pemakamannya di sini. Beliau juga yang memberi petunjuk jalan sampai ke sini." Suasananya tiba-tiba hening. Dan tanpa memberi penjelasan apapun, mereka langsung melaksanakan prosesi pemakaman, membiarkan Om yang mungkin oleh mereka masih terlihat kebingungan. Ada yang aneh lagi. Ternyata di tempat itu sudah ada beberapa petugas pemakaman yang menunggu keluarga dari jam 9 malam. Mereka mempersiapkan liang kubur yang akan digunakan. Padahal selama parkir di situ, Om tidak melihat seorang pun berada di tempat itu. Biasanya setelah jenazah turun dari mobil dan dimulai prosesi pemakaman, Om langsung pergi dan pulang. Tapi kali ini Om penasaran dan mengikuti prosesi pemakaman itu. Betapa kagetnya Om ketika salah satu anggota keluarganya yang membawa bingkai besar foto almarhum. Ternyata foto itu adalah foto Pak Sugeng. Iya, ternyata yang meninggal adalah Pak Sugeng. Jenazah yang Om antar dari Semarang ke Solo adalah Pak Sugeng. Dan yang menemani Om selama perjalanan adalah Pak Sugeng juga. Terus remaja yang ikut Pak Sugeng siapa Om? Setelah Om berbincang dengan salah satu keluarga, remaja yang bernama Joko adalah anak kandung dari almarhum Pak Sugeng yang sudah meninggal sebelumnya karena kecelakaan motor. Joko dikuburkan persis di sebelah makam ayahnya. Mereka dimakamkan berdampingan. Pekerjaan Om sebagai supir mobil pengantar jenazah ini nggak terikat jam kerja. Ketika ada tugas mengantarkan jenazah, kapanpun waktunya ya harus siap. Om jalankan dengan ikhlas. Seperti ketika ada kejadian yang akan Om ceritakan berikutnya lagi. Pada suatu malam ketika baru saja sampai di tempat kos, tiba-tiba ibu kos bilang ada telepon dari rumah sakit. Waktu itu jam 10 malam rumah sakit mengabarkan bahwa ada kecelakaan bus yang terjadi di daerah Bergas. Bergas ini sekitar 1 jam perjalanan dari kota Semarang. Ketika ada kecelakaan yang memerlukan bantuan mobil jenazah, dapat dipastikan ada beberapa korban yang meninggal. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Om langsung bersiap lagi dan bergegas menuju rumah sakit yang jaraknya tidak terlalu jauh dari tempat kos di mana Om tinggal. Sesampainya di rumah sakit, Om langsung berangkat ke tempat terjadinya kecelakaan. Pihak rumah sakit bilang sudah ada dokter dan perawat yang berangkat terlebih dahulu. Seperti biasa, Om jalan sendiri. Singkat cerita, sekitar 1 jam perjalanan sampailah Om di lokasi kecelakaan. Waktu itu Om sudah menunjukkan hampir jam 12.30 malam. Menurut informasi petugas yang ada, kecelakaan terjadi karena ada 2 bis besar yang bertabrakan. Belasan penumpangnya meninggal dunia. Sebagian korban sudah dibawa ke rumah sakit terdekat. Dan Om ditugaskan membawa jenazah yang tersisa di lokasi karena sebagian sudah dibawa oleh ambulan dan mobil jenazah yang datang di awal. Om perhatikan masih ada beberapa jenazah di pinggir jalan yang masih tergeletak tertutup kain. Beberapa polisi dan orang yang ada di situ langsung mengangkat 3 jenazah dan membawanya masuk ke dalam mobil. Ternyata setelah 3 jenazah itu sudah ada di dalam mobil, ada 1 jenazah lagi yang tertinggal. Ruang di mobil jenazah hanya muat 3 orang.
Ada seorang bapak di situ yang bilang untuk jangan menumpuk jenazah, kasihan katanya. Om dan orang-orang lainnya dapat mengerti. Terus gimana Om? Solusinya adalah satu jenazah terakhir diletakkan di kursi depan sebelah kursi sopir dengan posisi duduk, tapi wajahnya ditutup kain putih. Om nurut. Pikir Om waktu itu daripada bolak-balik, lebih baik sekali jalan dan pekerjaan selesai. Setelah selesai semuanya, Om pun langsung jalan ke rumah sakit, ditemani 4 jenazah dalam satu mobil dan tanpa pengawalan. Tahun 80-an itu, jalur bergas Semarang masih sangat sepi. Kanan kiri masih banyak ditemui pohon-pohon besar pada kanan kiri jalan. Sepanjang jalannya hanya terdengar suara mesin mobil. Jujur, pada saat itu Om agak ketakutan, ditambah bau anyir darah yang mungkin masih mengalir dari korban kecelakaan yang Om bawa. Ketika sudah di tengah perjalanan, ada sesuatu yang mulai terjadi. Om mendengar ada suara tangisan perempuan di bagian belakang mobil, tempat di mana 3 jenazah terbaring. Bulu kuduk langsung berdiri. Refleks, Om langsung melirik ke kaca spion. Benar, ada sesuatu di belakang. Om melihat ada orang dengan posisi duduk, bukan hanya 1 orang, tapi ada 3 orang yang terlihat. Posisi mereka duduk berjajar ke belakang. Setelah terdengar suara perempuan, berikutnya ada suara laki-laki yang terdengar seperti mengerang menahan sakit. Sekali lagi, Om lirik ke kaca spion. Ternyata yang duduk di belakang adalah 1 laki-laki dan 2 perempuan. Om membaca doa sebisanya. Ketakutan mau berhenti pun tidak berani, karena kanan kiri jalan tidak terlihat ada rumah penduduk. Yang ada, Om langsung mempercepat laju kendaraan agar cepat sampai tujuan. Di saat ketika Om sedang berkonsentrasi melihat arah jalan dengan mobil yang berkecepatan cukup tinggi, tiba-tiba kain penutup jenazah yang duduk di sebelah terbuka sendirinya. Terlihatlah wajah jenazah itu, wajah laki-laki yang berlumur darah. Sampai detik itu pun Om sudah amat sangat ketakutan. Ditambah dengan suara perempuan menangis dan erangan laki-laki yang menahan sakit di bagian belakang mobil. Itu belum selesai. Ketika tidak sengaja melirik ke arah jenazah yang duduk di sebelah, Om melihat kedua matanya terbuka, menatap ke arah Om, dan bibirnya mulai tersenyum kecil. Entah itu hanya perasaan Om saja atau bagaimana. Yang pasti Om tidak tahan lagi, amat sangat ketakutan. Ketika melihat ada rumah penduduk, Om langsung mengarahkan mobil ke tepi jalan. Setelah benar-benar berhenti, Om langsung lari ke rumah itu dan mengetuk pintunya. Alhamdulillah penghuni rumah muncul. Om langsung menceritakan semuanya ke bapak pemilik rumah, dan dia menawarkan diri untuk menemani di sisa perjalanan. Om setuju. Sekitar setengah jam kemudian sampailah kami di rumah sakit. Selesailah tugas Om malam itu. Itulah kira-kira 2 pengalaman Om Hedi ketika selama hampir setahun jadi sopir mobil jenazah. Setelahnya beliau bekerja di kebun karet di pedalaman Sumatera. Cukup sekian cerita kali ini, salam merinding. Buat kalian yang belum subscribe channel ini, silahkan subscribe terlebih dahulu channel Dimas Andiono. Klik tombol like dan komentarnya, dan jangan lupa aktifkan tanda loncengnya untuk mendapatkan informasi cerita-cerita lainnya. Bagi yang punya cerita-cerita menarik seputar horor atau mistis, bisa kalian kirimkan ke email ini di abangdion@gmail.com untuk kita ceritakan kembali. Saya ingatkan jangan pernah nonton video ini sendirian, karena terkadang mereka sedang ada di samping kiri kalian.